dorongan bagi malaikat untuk berjuang, nggak ada perjuangannya. Tapi manusia bashar ini untuk menjadi baik, mengoptimalkan takwanya, dia harus berjuang dulu mengendalikan nafsunya. Disinilah Allah ingin tunjukkan ada tugas khusus yang tugas ini tidak akan bisa diemban oleh malaikat, tak akan mampu diemban oleh jin, tapi hanya akan mampu diemban oleh makhluk yang ketiga, namanya bashar. Dia harus punya nafsu untuk mendorong tugas dia maksimal saat dikerjakan, dan ini akan mensupport kepada takwa sehingga tugas yang akan ditunaikan bisa berjalan sempurna. Apa tugasnya? Untuk menjadi khalifah. Di mana? Fil ardi. Al-ardun itu asalnya tempat yang dipijak. Jadi kalau kita bertempat sekarang di bumi, nggak mungkin kita pijak bumi semua. Pasti ada yang berpijak di Amerika, ada yang berpijak di Indonesia. Di tempat mana kita ditempatkan oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naif Afikar Adesatya dengan NIM 109062500 Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang tema yang sangat menarik, yaitu manusia adalah khalifah fil ard. Tema ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia di dunia ini punya tanggung jawab yang besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Inni jailun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup dan menikmati dunia, tapi juga untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin dan pengelola bumi. Khalifah berarti seseorang yang diberi amanah untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan alam sesuai dengan aturan Allah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kulum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Bahkan meskipun kita belum menjadi pemimpin orang lain, kita sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur waktu, mengambil keputusan, dan menjaga amanah yang Allah berikan. Sebagai mahasiswa, peran sebagai khalifah bisa kita wujudkan dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya, dengan menjaga kebersihan kampus, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut menjaga lingkungan agar tetap asri. Kita juga bisa menjadi khalifah dengan cara menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak, menyebarkan hal-hal positif dan menghindari ujaran kebencian. Selain itu, menjadi khalifah berarti berbuat adil, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan kita. Kalau kita diberi amanah sekecil apapun, maka kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjadi khalifah juga berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Manusia tidak boleh hanya memikirkan keuntungan pribadi, tapi juga peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, dan terhadap keberlangsungan bumi ini. Karena Allah menciptakan bumi bukan untuk dirusak, tapi untuk dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari, peran khalifah bisa dimulai dari hal yang kecil. Contohnya tidak bersayap dalam listrik, menghargai orang lain, menghormati perbedaan, serta selalu berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk terus berbuat baik, maka dari situlah akan muncul pemimpin-pemimpin besar yang mampu membawa perubahan. Inilah makna sebenarnya dari manusia sebagai khalifah fil ard. Bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab, amanah, dan kebersamaan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali bahwa menjadi khalifah di muka bumi adalah anugerah sekaligus ujian. Allah telah memberi kita akal, ilmu, dan hati agar kita bisa menjaga bumi dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu menjadi khalifah yang amanah, yang menjaga bumi, mencintai sesama, dan selalu berbuat baik demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.